Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Baharudin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis transient response. Oke, apa sih transient response itu? Itu adalah sebuah penggambaran karakteristik output terhadap input dalam domain waktu dari keadaan awal ke keadaan akhir atau final state. Karakteristik sistem kontrol biasanya dilihat dari respon transientnya. Hal ini karena sistem yang menyimpan energi tidak dapat merespon secara instan dan selalu menunjukkan respon transient ketika suatu input atau gangguan diterapkan pada sistem. Input standar seperti fungsi impuls, stem, rem, dan sinusoidal biasanya digunakan untuk menganalisis sistem kontrol. Input yang paling utama digunakan salah satu unit stem karena unit ini dapat memberikan informasi tentang karakteristik transit dan kondisi tunak dari sistem. Nah, umumnya setiap kali sistem diaktifkan, fitur stamping juga ikut diaktifkan. Nah, respon transit dari sistem adalah inverse dari transformasi Laplace dari output CS yaitu CT atau CT sama dengan L pangkat min 1 dalam kurung kurawal CS tutup kurung kurawal. Nah, jadi di sini ada dua sistem order pertama dan sistem order kedua. Sistem order pertama itu adalah suatu sistem yang memiliki fungsi alih dengan pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya terhadap satu order. Bentuk umum dari fungsi alih sistem order pertama dengan T adalah konstanta atau waktu dengan bentuk formulanya seperti ini. CS per R sama dengan K per T sama dengan E per S tambah 1 per P. Lalu pada order kedua itu adalah sistem di mana suatu sistem memiliki fungsi alih dengan pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya sebesar 2 order. Bentuk umumnya pada fungsi alih sistem order kedua dengan bentuk seperti ini, di mana menyerupai bentuk apa ya teman-teman? Di sini kita bisa lihat kayak seperti koefisien. Nah, dengan damping ratio dengan omega atau frekuensi naturalnya dengan bentuk formulanya seperti ini. Oke, teman-teman, kita langsung masuk aja ke pemrograman pada MATLAB. Nah, jadi pada kesempatan ini tetap masih berkaitan dengan MATLAB, di mana di sini sudah ada program dengan unit step response, yang mana dengan nilai namanya itu 25 dan dan-nya itu 14 dan 25. Dengan stem kita akan memanggil dan dan-nya itu dengan grid untuk menampilkan judul unit step respon dari GS sama dengan 25 per S pangkat 2 ditambah 4S ditambah 25. Nah, jadi bentuk untuk responnya akan bentuk seperti ini, mana kita bisa lihat nilai amplitudenya itu 1,4 dan nilai frekuensinya itu minus 3. Di sini mana sumbu X itu times atau waktu dengan amplitude sebagai sumbu Y. Oke teman-teman, kita lanjut ke upload lebih dari satu step atau step respon. Yang mana tadi kita sudah melihat ini cuma ada satu, teman-teman. Nah, ini di sini ada terdapat 4. Yang mana di sini ada matriks A, B, C, D, yang mana dengan stemnya itu kita memanggil atau menampilkan 1, 2, 3, 4 A, B, C, D ya. Teman-teman, di sini kita bisa melihat nilainya dari form 1, kita lihat amplitudenya seperti ini, form 2 amplitudenya seperti ini, dengan tidak lupa untuk frekuensinya maaf teman-teman, untuk nilai Y-nya itu, nah itu sebagai waktu atau second. Nah, di sini tetap waktunya sama second, yaitu di sini 0 sampai 10 dan 0 sampai 10. Jadi di sini dibagi menjadi 2, teman-teman. Oke, kita masuk ke bentuk unit sistem respon pada rentang waktu dengan plot. Nah, jadi dengan deklarasi yang pertama kita akan 6 dan D, lalu T-nya sama dengan 0 dan D 0,1 3. Lalu untuk menampilkan sistem respon dengan stem itu AGT dengan stem
dan T. Jadi dari atas tadi ini variabelnya akan dimasukkan pada stem dengan plot TY, dimana kita memang di sini menggunakan plot stem respon. Untuk menampilkan garis grid dengan judul plot, maka kita menggunakan grid. Untuk judulnya kita menggunakan fungsi title. Untuk unit stem respon dari GS sama dengan 25 per S pangkat 2 ditambah 4 tambah 25, dengan memberikan labelnya X labelnya itu dengan waktu atau detik, dan Y labelnya sebagai outputnya. Seperti ini teman-teman, jadi hasil grafiknya seperti ini. Oke teman-teman, untuk penilai bentuk titelnya dia akan tercetak pada di atas, dan output pada sumbu Y, dan waktu itu pada sumbu X. Oke baik teman-teman, lanjut. Kita di sini adalah unit impulse respon. Untuk unit impulse respon ini kita menggunakan untuk menampilkan respon tadi, kita menggunakan fungsi impulse untuk menampilkan mana nanti nilai amplitudenya itu kita mengatur dengan maksimal 1, maaf teman-teman, maksimal di sini untuk nilai positifnya 1, dengan di bawahnya itu nilainya min 0,8 pada sumbu time atau second, sumbu X nya itu mencapai 60. Nah teman-teman, di sini akan berbentuk gelombang seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke unit ramp respon, yang mana ini adalah salah satu dari pengenalan kita tentang analisis ini, di mana pada unit ramp respon ini kita akan menggunakan fungsi ALI GS per S ya teman-teman ya. Di sini ada 6 dan den dengan masing-masing nilai variabelnya, dengan diberikan titik pada waktu T sama dengan 0. Dengan di sini kita menggunakan deklarasinya, lalu kita menggunakan plot juga, mana C stem sama dengan 6 den per T dari 6 den dan T itu dari nilai deklarasi sebelumnya. Dan plotting kurva rem respon perlu ditambahi referensi dan input ke dalam plot referensi input terdapat ialah T. Jadi referensinya itu adalah T ini. Kemudian dimasukkan argumen pada plot dengan perintah ini teman-teman, plot T dengan T, C, titik apa ini, petik 1 0 petik 1 O ya teman-teman, petik 1 O petik 1 ini, petik 1 sama dengan T dengan petik 1 strip dan petik 1 titik kurung. Nah untuk menampilkan grid, title, label dan X label dan Y label, kita bisa menggunakan seperti grid. Nah nanti akan tercetak gambar seperti ini, yang mana gambarnya untuk linear dengan sumbu sumbu Y nya ini terdapat judul input dan output. Lalu untuk di atasnya kita karena udah memberikan titel kurva unit ramp respon dari GS sama dengan 2 S tambah 1 per S pangkat 2 ditambah S tambah 1, dengan di bawahnya dengan 1 titik teman-teman. Oke baik, di sini kita akan menampilkan untuk 2 dimensi dan 3 dimensi dari step respon dengan cara kita menggunakan zeta. Di sini dengan fungsi zeta atau variabel zeta-nya dengan for kita masukkan 6 den juga. Lalu di sini kita plot untuk 2 dimensi, kita menggunakan perintah plot TY, dimana cuma 2 sumbu ya teman-teman, sehingga 2 variabel yang kita butuhkan untuk titel dengan 2 dimensi plot kurva unit step respon. Lalu di sini juga untuk teks di sini juga penting kita gunakan untuk menandai tiap apa namanya teman-teman, vektornya ya teman-teman. Nilai vektornya nanti akan ditandai. Nah untuk nilai 3 dimensinya dengan perintah T sama T, zeta, Y teman-teman, dengan figur akan ditampilkan pada figurnya dengan titel 3 dimensi atau judulnya 3 dimensi plot kurva unit step respon, dengan X nya diberi judul T second dan Y diberi judul zeta, dan Z nya itu akan respon atau diberi judul respon. Jadi untuk 2 dimensi tadi ini yang X itu untuk memberikan nilai pada tinggi setiap gelombang yang terjadi teman-teman, nilai vektornya
sini akan tampil 2 teman-teman ya. Jadi tampil yang 2 dimensi dan 3 dimensi karena perintah yang kita masukin ada 2 perintah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan untuk mendapatkan nilai rise time, peak time, maximum overshoot, dan settling time pada sistem order kedua dan order lebih tinggi lainnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman, pada deklarasi terus kita mendapatkan nilai sistemnya itu kita menggunakan perintah seperti ini. R sama dengan while YR lebih besar lebih kecil 1,00001, lalu R sama dengan R tambah 1, nilai R yang ini tambah 1 berarti, dan N untuk price time nya 1 kurang R kurang 1, yang mana R nya 1 ya teman-teman ya, dikali 0,005. Lalu di sini untuk mendapatkan nilai peak time nya, di sini kita udah mendapatkan nilai peak time nya ya teman-teman. Untuk perintahnya seperti ini, kita dengan TP min 1 dikali 0,005. Untuk mendapatkan nilai maksimum overshoot nya itu kita cukup menggunakan Y maksimum dikurang 1. Untuk mendapatkan nilai settling time nya di sini S sama dengan 1001. Untuk while kita menggunakan fungsi while di sini ya teman-teman. Lalu untuk setting time nya juga di sini kita atur untuk S sama dikurang 1 dikali 0,005. Dengan plot stem untuk respon dengan plotnya kita akan menggunakan plot T Y dengan grid detailnya kita nanti akan step respon. Nah teman-teman, kita nanti di sini akan muncul hasil pada comment window, yang mana comment window-nya nanti sistemnya akan mencetak hasil 0,5550 dan peak time-nya di sini akan tampil 0,7850 ya teman-teman, maaf. Lalu untuk max overshoot-nya itu 0,0948. Lalu nilai setting time-nya tadi yang kita telah buat rumus pada menggunakan while itu 1,850. Nah teman-teman bisa lihat untuk grafiknya seperti ini. Di sini batas pada sumbu X nya itu 5 dan pada sumbu Y nya itu sama 1,2. Teman-teman, kita lanjut. Nah di sini kita untuk mendapatkan spesifikasi di sini kita pakai Simulink. Nah tadi itu kan kita menggunakan script, nah sekarang kita menggunakan Simulink untuk mendapatkan spesifikasi waktu transit respon dari Simulink. Oke teman-teman, kita di sini ada menggunakan stem, baru transfer FCN dan scope. Nah, jadi kita masukkan nilainya seperti 25 per S pangkat 2 ditambah 6S tambah 25, maka nanti akan muncul grafik seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai spesifikasi yang kita butuhkan seperti ini teman-teman, ada lifetime-nya peak, ada maksimal overshoot-nya, lalu ada settling time. Nah, kita perlu untuk menambahkan beberapa blocks lagi seperti out RC mount, terus ada clock, di sini ada watch mode lagi. Nah, di sini kita menggunakan tool workspace untuk menampilkannya teman-teman. Oke, di sini nanti akan tampil di mana pada rest time-nya itu 0,13911, lalu transient time-nya ini kita dapat ya 1,2017, lalu settling time-nya itu 12017 sama dengan nilai transientnya. Lalu setting untuk min-nya itu 0,9910, untuk maksimalnya 10933, overshoot-nya itu kita dapat 93296, dan undershoot-nya kita mendapatkan 0, dan peak-nya itu kita mendapatkan 10933. Peak time-nya 0,7505. Nah, teman-teman, di sini kita akan diminta untuk mencari soal, dimana teman-teman bisa lihat soalnya seperti ini. Oke, baik teman-teman. Di sini ada 2 soal yang akan kita kerjakan pada latihan ini, yang mana pada latihan ini kita akan mengerjakan soal nomor 1 itu GS dengan 1
per S tambah 3, dan untuk yang 2 itu U S sama dengan 10 per S pangkat 5 ditambah 7 S pangkat 4 ditambah 6 S pangkat 3 ditambah 42 S pangkat 2 ditambah 8 S tambah 5. Nah, perintahnya sini gambarkan step responnya serta didapatkan nilai spesifikasi waktu respons TR, TP, NP, TS dengan simulink. Hitung nilai kredit step errornya atau ESE ya, dengan set point. Oke, kita akan membuatnya. Nah, jadi caranya itu begini, kita menggunakan di sini bentuk blok-blok yang kita butuhkan seperti rem, S2 ada di sini ada apa namanya teman-teman tadi di sini transfer FCM ya, ada stem, ada transfer, lalu ada scoop yang tidak lupa, baru to workspace dan to workspace juga. Di sini kita masukkan untuk nilainya, butuhkan nilainya kan sini 1 per S tambah 3 ini udah dapat. Nah, biasanya ini bisa diakses pada library-nya jika menggunakan MATLAB kalau kalian buka MATLAB. Oke, baik teman-teman, untuk nilai spesifikasi kita dapatkan di sini 0,0730. Nah, itu responnya. Nah, teman-teman bisa baca di sini untuk hasil yang keluar. Nah, untuk mendapatkan nilai SSN-nya bagaimana caranya? Nilai 1 dikurang 0,33. Nah, kita cari sini 0,33 itu di mana? Di P. Di 1 dikurang P dikali 100%. Nah, nanti akan mendapatkan hasil 66,67%. Oke, soal kedua. Nah, soal kedua kita juga minta untuk menghasilkan nilai resistennya, NCT, terus ada sampling time, ada sampling mean-nya, sampling max, overshoot, undershoot-nya, if, dan peak time-nya. Nah, di sini kita menggunakan sama seperti stem, lalu FCM, terus ada scope, lalu ada two workspace, clock, dan workspace lagi. Nah, jadi clock ini untuk nanti teman-teman. Nah, kita bisa lihat sebelumnya kan grafiknya seperti ini, teman. Nah, sekarang grafiknya lebih bergelombang, yang mana berarti ada perubahan nilai. Nah, jadi teman-teman kita untuk dapatnya itu kan yang sama seperti yang tadi, cuma nilainya yang berubah. Dimana kita dapat sini nilainya. Untuk menilai nilai SSE-nya itu nilai error. Jadi kita bisa menggunakan rumus 1 per titik ya. Titiknya dikali 100%, maka akan dapat 32,830%. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.